Baik, Ayah Bunda, insya Allah akan kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya yang kami hormati Kepala Sekolah SMP TA Taufik Bapak Haji Ihsan Abdul Rasid MM. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan yaitu Bu Yuliana Priyatina MPD. Alhamdulillah telah hadir juga. Tak lupa juga guru-guru, sahabat-sahabat yang menemani wali kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Begitupun ada guru tahfiz dan ayah bunda yang dengan izin Allah pada hari ini saya sangat mengucapkan terima kasih banyak meluangkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan yang spesial ini. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah. Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur. Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Sampai saat ini, sampai detik ini, dengan izin Allah, ya kita bisa silaturahmi melalui aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Alhamdulillah kurang lebih udah masuk 82 orang yang hadir pada aplikasi Zoom ini. Di sini saya selaku wali kelas 7A Imanur Zaman dan insya Allah akan memimpin acara pembagian rapot virtual pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama insya Allah yaitu pembukaan. Ini kegiatannya ya Bunda. Nanti kegiatan itu yang pertama Zoom, yang kedua nanti ada pembagian rapot virtual via Japri masing-masing ya. Jadi sekarang mengikuti acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Qur'an, yang ketiga sambutan kepala sekolah, insyaallah nanti disampaikan oleh Ustadz Ihsan Abdul Rasid. Yang keempat sambutan wakil kepala sekolah, yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh bidang kesiswaan. Yang kelima perkenalan guru kelas 7. Yang keenam, pembacaan SK akademik dan tahfiz. Yang ketujuh, pesan dan kesan oleh wali kelas. Yang kedelapan, doa. Dan yang terakhir yaitu foto bersama dan penutup. Kurang lebih ini susunan acara pembagian rapot virtual menggunakan Zoom, insya Allah. Baik, kita sama-sama buka acara yang sangat spesial dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ustadz Rois Mutakin. Kepadanya saya persilahkan. Enggak, sebentar Abi mau udah sambutan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Rais yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan di hari Sayyidul Ayyam ini, hari terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Taufik, yaitu oleh Bapak Haji Ihsan Abdul Rasid SPDI MM. Kepada Bapak Ihsan Abdul Rasid, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para asatid yang saya hormati, bil khusus 4 wali kelas dan 6 orang atau 8 orang wali kelas Al-Quran bersama para asatid yang mengampu materi pelajaran di kelas 7. Ayah bunda beserta ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini, sampailah kita pada satu kegiatan
yang merupakan kegiatan akhir telah berlangsungnya proses pembelajaran pada semester ganjil, yaitu sebentar lagi ayah bunda akan mendapatkan laporan mengenai perkembangan belajar yang nanti akan ayah bunda terima, raport akademik maupun raport Al-Quran. Oleh karenanya kita bersyukur walau dalam berbagai keterbatasan dapat kita atasi pertemuan ini walaupun tidak bisa langsung bertemu wajah, bermusafahah, tapi Pak insya Allah kita terus menyatu, pikiran kita terus bersama, dan mana kami semua timnya mengemban amanah ayah bunda dan ayah bunda pun demikian memberi pendidikan tengah ya kondisi COVID yang masih terus menyelimuti negeri kita. Selanjutnya salat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah dan qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda beserta para asatidz yang saya hormati, ini adalah kegiatan penyerahan raport pertama yang diselenggarakan secara virtual. Kegiatan ini semata-mata dilangsungkan atau dilaksanakan di dalam rangka menjaga kami semua tim sekolah beserta para asatidz dan juga ayah bunda beserta ananda bagaimana kita terus membantu pemerintah di dalam mensukseskan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Oleh karenanya dengan sangat terpaksa kami melakukan penyerahan raport dengan kegiatan seperti ini. Sekali lagi ya, walau dengan keterbatasan, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan langsung menerima di handphone masing-masing atau di laptop masing-masing, akan dijapri oleh Bapak Ibu wali kelas hasil pembelajaran putra dan putrinya pada semester ganjil. Kita berharap Bapak Ibu bahwa pada bulan Januari tahun 2021 kita betul-betul sudah bisa bersapa dengan anak-anak, bersama dengan anak-anak di kelas ya. Walau sinyal-sinyal dari hari ini juga belum menandakan ada sinyal positif tentang bolehnya pembelajaran dengan tatap muka langsung. Namun waktu 3 pekan itu bukanlah waktu yang tidak mungkin kalau kemudian Allah merubah situasi khususnya kota Depok yang menuju ke zona hijau dan penyebaran COVID segera kemudian menurun sehingga pada akhirnya kami para asatidz, para guru bisa berjumpa lagi dengan putra-putri Bapak Ibu semua insya Allah. Sekali lagi dengan segala keterbatasan ya kami juga baru memutuskan kemarin siang bahwa penyerahan raport harus dilakukan dengan online. Padahal sebetulnya kami inginnya bertemu langsung, bersapa, ya, bermuwajah dengan Bapak dan Ibu. Namun demikian mudah-mudahan ini bisa dimaklumi dan sekaligus juga kita sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kondisi kita dan keluarga agar segera bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sekali lagi dengan segala keterbatasan, dengan segala yang ada, kami menyampaikan permohonan maaf dan terus memohon dukungan dari Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama 3 pekan ke depan pada tanggal 11 Januari 2021. Semoga betul-betul anak kita bisa
belajar langsung tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Uraian mungkin hal yang bersifat teknis nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuliani MPD. Demikian dari saya. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda menyimak kegiatan ini, dan sekali lagi mari kita terus berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya di tengah wabah dan di tengah berbagai keterbatasan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustadz Ihsan selaku Kepala Sekolah SMP Tia Taufik yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan tadi yang beliau sampaikan itu bisa menjadi mafhum untuk kita semua ya. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Yuliana Pratina MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Tia Taufik, Bapak Haji Ihsan Abdul Rashid MM, yang juga sama-sama kita hormati rekan guru, Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu guru pengampu mapel Al-Quran, serta mapel pelajaran umum lainnya. Ayah, Bunda, dan Ananda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalannya Ayah Bunda, saya Yuliana Priyatina, diamanahi membantu kepala sekolah di bidang kesiswaan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kondisi saat ini dengan COVID-19 mudah-mudahan tidak menyurutkan ya semangat Ananda dan juga Ayah Bunda dalam membimbing belajar di rumah. Mudah-mudahan dalam waktu tadi disampaikan juga 3 minggu ini Allah segera angkat dan kita segera bisa bertatap muka di sekolah ya, untuk karena kelas 7 ini anak-anak kelas 7 belum secara penuh bertatap muka dengan Bapak Ibu gurunya. Mungkin pada saat kemarin di mid test saja ya, di tengah semester pengambilan rapot sempat melihat beberapa Bapak Ibu guru. Tapi mudah-mudahan doa kita bersama, insya Allah Allah angkat pandemi ini dan kita bisa segera bertatap muka di sekolah. Kemudian saya akan sampaikan untuk masalah kesiswaan, karena kita pembelajarannya BRDR atau online dan offline juga, maka alhamdulillah sejatinya tidak ada masalah-masalah serius ya dalam pembinaan siswa. Hanya di sini semangat pembelajaran yang mungkin sama-sama Ayah Bunda kita di sini kerjasamanya harus sangat terlihat, harus kompak ya. Karena berulang disampaikan pembelajaran kita dengan online, BDR, maka kami dari pihak sekolah, khususnya kami kesiswaan, setelah mengamati hasil pembelajaran Ananda dari kelas 7, 8, dan 9, ada beberapa siswa yang membutuhkan motivasi yang lebih dari Ayah Bunda. Tapi alhamdulillah insya Allah sepertinya di kelas 7 tidak ada ya Pak Iman ya, tidak ada siswa-siswa yang butuh motivasi, karena semua kelas 7 ini insya Allah siswa-siswinya baru memasuki jenjang sekolah menengah, maka semangatnya luar biasa. Jadi Ayah Bunda mohon
Ibu, maaf, suaranya nggak ada, Ibu. Iya, hilang. Ibu. Ibu, suaranya mungkin ke pencet itunya, mute-nya. Ya, baik. Mohon maaf Ayah Bunda, mungkin ada gangguan sinyal dari Ibu Yuliana. Bisa minta tolong dihubungi terlebih dahulu Ustadz Agung. Mungkin masuk atau keluar. Lanjut aja. Baik, tadi yang Bu Yuliana Pratina tekankan yaitu mengenai berikan terus semangat kepada Ananda. Hadir lagi Ibu Yuli. Tadi sempat menghilang. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Ya, Baik, silakan sebentar. lanjutkan. Boleh. Ya, sebentar. Saya ganti. Baik. Sebentar ya Pak Iman ya, saya mau inisialnya agak. Ya, boleh, boleh. Mohon maaf Ayah Bunda, baik. Mungkin saya lanjutkan ya. Kembali ya saya. Nggak ada. Belum ada suaranya. Oh, mungkin kendala sinyal kali ya. Ya, mohon Baik, maaf. ya. Mungkin Ada saya ulang lagi. Tadi kehadiran Zoom mohon diperhatikan. Paling tidak hanya diberikan izin 2 kali Zoom ya dalam setiap proses di tengah semester. Kemudian tugas-tugas dituntaskan. Kalau misalkan ada masalah, kita tidak menutup kemungkinan ya Ayah Bunda ya, karena kita semua manusia biasa, apalagi dengan belajar di rumah ini dengan jaringan internet yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, kami sangat memahami hal itu. Silakan Ayah Bunda bisa mengkomunikasikan kondisi di rumah, kondisi Ananda kepada wali kelasnya. Nanti akan bisa disampaikan kepada guru mapel jika ada masalah ya. Tapi kami berharap, semua kita berharap keadaan kita sehat, lancar semua dalam mengikuti proses pembelajaran di rumah, dan mudah-mudahan Ananda pun akan tetap mendapatkan porsi ilmu yang sama walaupun tidak bertatap muka langsung. Mungkin itu penegasan dari kami, dan insya Allah kok penilaian di BDR ini sudah ditentukan batas-batasnya oleh Mendikbud, jadi insya Allah kita tidak mengambil penilaian yang seideal tatap muka ya, pasti itu tidak mungkin kita gunakan. Kita menggunakan kurikulum darurat yang memang sudah disampaikan oleh Mendikbud. Mungkin itu dari saya. Titip salam untuk Ananda, Ayah Bunda. Mohon tetap dimotivasi, tetap didukung agar pembelajaran di rumahnya tetap menyenangkan, dan insya Allah Allah segera mengangkat pandemi ini dan mempertemukan kita dalam tatap muka di kelas, bertemu dengan siswa dan ustadz ustazahnya di sekolah. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iman nggak ada suaranya, di unmute-nya dibuka dulu. Baik, jazakallah khair kepada ayah bunda semua yang masih istiqomah hadir ya. Alhamdulillah sekarang masuk 98 orang. Saya ucapkan terima kasih ada Bu Juliana MD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu perkenalan guru ya, perkenalan guru kelas 7 ya, mengenai kelas 7 semua. Ya, jadi ya Bunda, qadarullah ya, sampai saat ini mungkin bukan cuma anak-anak doang, melainkan ayah bunda wajib juga mengetahui guru-guru siapa saja ya. Sekarang mungkin ada sekilas perkenalan, ini juga nggak bisa semuanya. Insya Allah yang langsung disampaikan dipandu oleh Miss Delvi. Kepada Miss Delvi, beliau adalah selaku wali kelas 7 D ya, 7D. Delvi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ananda kelas 7A, 7B, 7C dan 7D. Izinkan saya Bu Delvi untuk memperkenalkan guru-guru, Bapak Ibu guru yang mengampu atau yang mengajar di kelas 7. Ya, yang pertama Ustadz Muhammad Sari atau yang akrab disapa Pak Ari ya. Beliau mengajar mata pelajaran PAI. Ya. Kemudian Ustadz Sigit Hartanto SPD atau yang akrab disapa Pak Sigit. Beliau mengajar mata pelajaran PKN. Ya, kemudian Ustazah Siti Halimah Sadiah, SPD, atau yang akrab disapa Budiah, beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian yang baru saja menyampaikan sambutannya, Ustazah Yuliana Priyatina MPD, atau yang akrab disapa Bu Yuli. Beliau mengajar matematika untuk kelas 7C, dan beliau juga sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian Ustazah Nurhayati SPD, atau yang akrab disapa Bu Nur, beliau mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas 7D. Selanjutnya, Ustadz Kiki Mandagi ST, atau yang akrab disapa Pak Kiki, beliau mengajar matematika untuk kelas 7A dan 7B. Jadi untuk kelas 7, guru matematikanya ada 3 orang. Kemudian Ustadz Sanudin SPD, atau yang akrab disapa Pak Sanu, beliau mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7A dan 7B. Ya, beliau juga sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya, Ustazah Reni Oktavia Kurniasari SPD,
atau yang akrab disapa Bu Reni. Beliau mengajar mata pelajaran IPA sekaligus wali kelas 7C. Selanjutnya, Ustazah Hana Suryaning Tias, SPD, atau yang akrab disapa Bu Hana. Beliau mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7D. Sama seperti matematika, untuk IPA juga ada 3 orang guru yang mengajar di kelas 7. Selanjutnya, Ustadz Subur Kasih MPD, atau yang akrab disapa Pak Subur. Beliau mengajar mata pelajaran IPS sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Selanjutnya, Ustazah Yunita Puspasari SPD, atau yang akrab disapa Bunita. Beliau mengajar mata pelajaran IPS sekaligus wali kelas 8C. Selanjutnya saya sendiri, Ustazah Delvi Rahmayanti SPD, atau yang akrab disapa Miss Delvi. Saya mengajar bahasa Inggris sekaligus walas untuk kelas 7D. Selanjutnya, Ustazah Desi Nurhanifah SPD, atau yang akrab disapa Miss Desi. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Ustazah Mahyuni SPD, atau yang akrab disapa Bu Yuni. Beliau mengajar mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya ada Ustadz Suroto SPD, atau yang akrab disapa Pak Suroto. Beliau mengajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Selanjutnya ada Ustadz Iman Nurjaman SPD, atau yang akrab disapa Pak Iman. Beliau mengajar mata pelajaran fikih sekaligus walas kelas 7A. Selanjutnya ada Ustazah Laila Mardiah SPD, atau yang akrab disapa Bu Laila. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya ada Ustazah Yasmin Afra Hardini Eshum, atau yang akrab disapa Bu Yasmin. Beliau mengajar mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, selanjutnya ada Ustazah Damayanti MPD, atau yang akrab disapa Bu Damai. Beliau merupakan guru BK bimbingan konseling. Kemudian Ustazah Siti Mafiro, atau yang akrab disapa Bu Fira. Beliau merupakan guru tahfiz putri untuk kelas 7C dan 7D. Selanjutnya Ustazah Rafa Afifah, atau yang akrab disapa Bu Rafa. Beliau juga mengajar tahfiz putri untuk kelas 7C dan 7D. Ya, selanjutnya Ustazah Sundari Ariyanti SAG, atau yang akrab disapa Bu Riri. Ya, beliau juga mengajar tahfiz putri untuk kelas 7C dan 7D. Selanjutnya ada Ustadz Sabar Siswoyo MA, atau yang akrab disapa Pak Sabar. Beliau mengajar tahfiz putra untuk kelas 7A dan 7B. Selanjutnya Ustadz Agung Cipto Aji SPD, atau yang akrab disapa Pak Agung. Beliau mengajar tahfiz putra untuk kelas 7A dan 7B sekaligus wali kelas
kelas 7B. Ya, terakhir ini ada Ustadz Muhammad Rois yang tadi sama-sama kita dengar tilawah oleh beliau ya. Ustadz Muhammad Rois ini akrabnya dipanggil Pak Rois ya. Pak Rois ini guru tahfiz putra untuk kelas 7A dan 7B. Baik, Ayah Bunda, sekian perkenalan guru-guru, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 7A, B, C, dan D. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah, itu ayah bunda yang telah diperkenalkan oleh Miss Delvi. Itu guru-guru yang mengajarkan Ananda semuanya kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Baik, selanjutnya langsung saja yaitu ke acara selanjutnya mengenai pembacaan SK ya, SK akademik dan tahfiz. Yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bu Reni. Kepada Bu Reni, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Iman. Suara saya jelas, Pak Iman? Terdengar? Tes, jelas ya? Oke, mohon maaf, mungkin video dan suara terpisah ya, karena ada trouble, jadi suara dan videonya terpisah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP ITA Taufik, Bapak Haji Ihsan Abdul Rosyid, SPD IMM. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Yuliana Priyatina MPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Kelas, dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam agenda pembagian rapot virtual SMP ITA Taufik, perkenalkan saya untuk menyampaikan surat keputusan penetapan siswa berprestasi bidang akademik dan tahfiz tahun pelajaran 2020 dan 2021. Ya mungkin ini deg-degan ya bagi Ananda, mungkin ingin mengetahui ya siapa saja yang bisa masuk 3 besar prestasi di kelasnya masing-masing. Baik, dimulai saja. Keputusan Kepala SMP ITA Taufik Kota Depok nomor 423.7 garis miring 140 SK SMP IT garis miring 2020 tentang penetapan siswa berprestasi bidang akademik dan tahfiz semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang bahwa dalam rangka menetapkan siswa berprestasi semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, maka perlu dibuat surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006. 5. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pasal 10. 6. Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19
serta edaran Dinas Pendidikan Kota Depok nomor 420/6235/V/2020 bidang SMP. 7. RKS SMP IT Taufik tahun pelajaran 2020-2021. Memperhatikan 1. Nilai rapot penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. 2. Hasil penilaian akhir semester ganjil tanggal 1 sampai 7 Desember 2020. 3. Hasil penilaian ujian tahfiz tanggal 1 sampai 30 November 2020. 4. Hasil rapat pleno tanggal 17 Desember 2020. Memutuskan ketetapan Kepala SMP IT Taufik tentang 1. Siswa berprestasi bidang akademik terbaik 1-3 dan bidang tahfiz terbaik 1-3 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan selanjutnya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 18 Desember 2020, Kepala Sekolah Haji Ihsan Abdul Rosyid MM. Baik, kita mulai saja ya. Mau dari kelas mana dulu nih? 7A, B, C, atau D? 7A ya. Biasanya kita pakai musik nih. Oke, baik Ayah Bunda akan saya bacakan ya. Deg-degan ya semuanya. Oke. Mulai dari bidang akademik dulu ya. Kita mulai dari kelas 7A. Oh, masih tertutup. Siapakah kelas 7A? Ciri-cirinya ini siswa ya, laki-laki. Baik, untuk kelas 7A, penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang akademik, peringkat pertama diraih oleh, silakan Pak Arwin. Ya, Ananda Hafiz Diaur Rahman Ananda Yahya. Selamat untuk Ananda. Ya. Juara 2 diraih oleh Ananda. Ya, selamat untuk Ananda Raihan Atli Ramadan. Peringkat 3 diraih oleh Ananda. Ya, selamat untuk Ananda Zafran Ditan Alif. Barakallah untuk Ananda kelas 7A ya yang bisa mendapatkan peringkat 1-3. Ya, kita lanjutkan di kelas berikutnya. Sekarang kelas 7B nih. Mungkin Bunda semua atau Ayah Bunda di sini deg-degan ya yang kelas 7B. Oke, dari kelas 7B. Wali kelasnya bagaimana Pak Agus? Pak Agus. Pak Agung ya. Pak Agung gimana Pak Agung? Sudah tahu ya Pak Agung. Ya, kelas 7B. Penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang akademik. Peringkat pertama diraih oleh Ananda. Harus itu dulu ya. Ya, barakallah untuk Hizra Malik Atarik. Selamat. Peringkat 2 diraih oleh Ananda. Ya, selamat untuk Arsyade Muhammad Amnu. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda. Ya, Sifran Abrori Bahari. Ayah bundanya ada di sini? Barakallah ya untuk Ananda yang sudah disebutkan. Ya, sekarang di kelas saya nih ya, kelas 7C ya. Siap-siap untuk kelas 7C. Penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang akademik. Diberikan untuk peringkat pertama diraih oleh Ananda.
Ya, selamat untuk Ananda Kania Nur Azhara Fairuz. Ya, selanjutnya peringkat kedua diraih oleh Ananda. Ya, Aldila Eva Hairunisa. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda. Siapakah dia? Siapa? Ya, Aurelia Safaras Adriani. Selamat untuk Ananda kelas 7C. Dan di kelas terakhir nih, kelas 7D. Ya. Kelas 7D walasnya Miss Delvi. Ya, siap Miss Delvi? Siap. Baik, kelas 7D. Penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang akademik. Peringkat pertama diraih oleh Ananda. Ya, Rasya Nursyabila Fairuz. Fotonya sama ya? Wah, ini Masya Allah ya, kembar di kelas 7C dan kelas 7D ya, sama-sama. Iya, meraih juara 1 ya di kelasnya, Masya Allah. Saling menguatkan ya, kakak adik. Oke, sekarang peringkat kedua ya. Peringkat kedua kelas 7D diraih oleh Ananda. Siapa? Ya, Diandra Aluna Krisna. Selamat. Dan perolehan peringkat ketiga diraih oleh Ananda. Kania Putri Azahra. Ya, itulah para Ananda yang juara ya di bidang akademik. Jadi barakallah untuk nama-nama Ananda yang telah disebutkan ini, dan ini adalah bentuk apresiasi ya dari kami SMP ITA Taufik, dan juga semoga bisa menjadi motivasi bagi Ananda yang lainnya. Kita berlanjut ke pembacaan bidang berikutnya, yaitu bidang tahfiz. Ya, jadi penetapan peringkat bidang tahfiz ini diambil dari banyaknya hafalan ya, bahkan walaupun masih kelas 7 sudah ada yang bisa menghafalkan sampai dengan 4 juz loh. Masya Allah ya, ayah bunda, semoga nanti anak-anak kita juga bisa seperti itu dan bisa ditingkatkan ya. Amin. Oke, baik. Bidang tahfiz. Kita mulai lagi dari kelas 7A ya. Oke. Kelas 7A. Penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang tahfiz diraih oleh Ananda Muhammad Rashidin Simamora. Selamat. Rashidan atau Rashidan? Rashidan. Tata walasnya Rashidan ya, ayah bunda. Maaf ya, ada kesalahan pengaturan. Iya Bu, iya. Ya, selamat. Ya, selamat bunda ya. Ya, kita lanjut ke perolehan juara kedua. Ya, juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Lutfi Anhal. Masya Allah, selamat. Ahnaf ya, Ahnaf. Dan peringkat ketiga diraih oleh Ananda Pradipta Ataris Hamzah. Yeay, selamat untuk anak-anak kelas 7A. Kita berlanjut untuk kelas berikutnya, yaitu kelas 7B. Ya. Oke, kelas 7B. Penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang tahfiz, peringkat pertama diraih oleh Ananda. Ya, Kizra Malik Atorik, selamat lagi ya, Masya Allah. Lanjut di peringkat kedua. Peringkat 2 diraih oleh Ananda. Ya, Muhammad Damar Prasetya. Yeay, selamat, Masya Allah. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda. Siapakah dia?
Sifan Abrori Bahri. Yeay, sama ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Masih ada 2 kelas tersisa nih. Apakah kelas 7C dan 7D sama siswanya? Oke, kita lihat. Kelas 7C. Penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang tahfiz. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Anissa Yasmin Mutamaina. Selamat untuk Anissa Yasmin. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Nashwa Aidin Salsabila. Yeay. Lanjut untuk peringkat 3 ya. Peringkat 3 diraih oleh Ananda. Apakah dia? Ya. Rasesa Nadira Priyanduwita. Selamat. Oke. Dilanjutkan di kelas terakhir ya. Kelas terakhir untuk kelas 7D. Penetapan siswa berprestasi terbaik 1-3 bidang tahfiz. Peringkat pertama diraih oleh Ananda jeng jeng, Alexia Keisha Dewi. Yeay, selamat. Peringkat 2. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Cayara Faiza Ardi. Yeay. Peringkat 3. Peringkat 3 diraih oleh Ananda Alea Asri Soleha. Masya Allah. Selamat ya untuk Ananda semua yang telah mendapatkan peringkat di bidang tahfiz ya. Insya Allah sudah sampai 4 juz ya. Apalagi nanti di kelas 8 dan kelas 9. Mudah-mudahan bisa khatam sampai dengan 30 juz. Amin. Amin. Ya, itu yang sudah saya sampaikan. Ya, terakhir saya ingin menyampaikan juga barakallah untuk Ananda semua ya, baik yang namanya tercantum ataupun yang belum tercantumkan ya. Jadi kita harus berpemahaman bahwa kita semua ini adalah juara ya. Kita semua juara, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak cerdas dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi ada yang cerdas di bidang akademik, ada yang mungkin di bidang olahraga ya. Ada yang di bidang komunikasi, seni, iya betul. Terus ada juga yang di bidang sosial, bahkan spiritualnya itu juga merupakan kecerdasan ya. Tinggal bagaimana kita sekolah, guru-guru maupun orang tua terus menggali ya kecerdasan dan keunggulan anak-anak kita. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Iman. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa kayaknya Semangat bunda-bunda dari tadi gak ada yang tidur nih. semuanya Fokus ke depan. Masya Allah. Hebat. Nah, terima kasih Bu Reni. Allah memimpin pembacaan SK akademik dan tahfiz. Saya harapkan mudah-mudahan Bunda yang mempunyai anak-anak soleh semuanya jadi orang-orang hebat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu mungkin ada pesan ya. Jadi insya Allah sebentar lagi nih acaranya ada pesan dari Walas mungkin. Karena boleh saya minta dari Bu Reni dulu yang tadi membacakan SK nih. Pesannya apa nih Bu Reni? Sebelum ke yang lain. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Iman. Ya kembali lagi ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang akan saya sampaikan terakhir ya, ini sudah sesi terakhir kita di sesi Zoom virtual. Ini adalah virtual pertama mungkin ya yang ayah bunda rasakan, atau kita juga ya sebagai wali kelas, ini adalah hal pertama di sejarah dari kita untuk mengadakan pembagian rapot secara virtual. Nah,
Mungkin nanti setelah ini karena kita akan membagikan hasil rapot dalam bentuk PDF, nah saya mungkin akan menyampaikan penjelasan mengenai rapot tersebut ya hasilnya. Jadi nanti file yang akan diberikan ke ayah bunda itu ada 3 penilaian ya, mulai dari nilai sikap, nilai pengetahuan, dan juga nilai keterampilan. Dan KKM kita semua mata pelajaran itu sama ya ayah bunda, yaitu 80. Nah, nilai sikap ini itu dilakukan penilaiannya oleh wali kelas, oleh guru BK, dan juga guru mata pelajaran. Jadi kita memiliki jurnal keseharian ya. Mudah-mudahan nanti ketika menerima rapotnya tidak ada yang nilai sikapnya di bawah B ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan minimal B, bahkan bisa mendapatkan A ya, sangat baik. Nah, untuk nilai pengetahuan itu dinilai, jadi nanti di rapot berikutnya, lembaran berikutnya, ayah bunda nanti bisa akan melihat ada nilai pengetahuan. Ya, nilai pengetahuan ini berdasarkan nilai harian dan tugas. Nah, porsi untuk nilai harian dan tugas itu sekitar 60%. Lalu diambil dari PTS 20% dan PAS 20% ya. Jadi PTS, PAS, nilai harian itu nanti akan ayah bunda bisa lihat di rapotnya di nilai pengetahuan. Nah, di lembar berikutnya nanti ada nilai keterampilan. Nah, jadi nilai keterampilan ini karena kita daring ya ayah bunda, mungkin jadi diperolehnya dari hasil praktik berupa video. Makanya mungkin ada beberapa guru yang minta Ananda untuk mengerjakan tugas dalam bentuk video, dalam bentuk kreativitas ya, baik berupa produk atau mengharuskan membuat kreativitas. Nah, ini nantinya akan masuk di nilai keterampilan ya. Nah, itu gambaran dari hasil rapot yang nantinya ayah bunda akan terima. Jadi pesan saya mungkin dari penjelasan hasil rapot ini, terutama untuk nilai pengetahuan ya ayah bunda tadi disebutkan bahwa nilai harian dan nilai tugas itu punya porsi yang besar ya, porsinya sangat besar, sekitar 60% ya. Jadi kalau misalnya Ananda sering rajin untuk masuk Zoom karena nilai harian itu diambil dari setiap masuk Zoom ya. Ananda sering mengerjakan tugas ya, itu akan membantu untuk nilai-nilai Ananda apabila PTS dan PAS-nya nilainya kurang ya. Bahkan saya ketika mengolah nilai pun bisa terlihat ya Ananda yang nilai PTS-nya sama PAS-nya tinggi tapi jarang mengikuti Zoom, itu nilainya akan lebih kurang dari Ananda yang rajin. Jadi pesan saya minta bantuan lagi dari ayah bunda, mohon kerjasamanya kita sebagai pendidik ya, ayah bunda di rumah, kita di sekolah melalui Zoom, sama-sama untuk memotivasi Ananda untuk bisa rajin mengikuti pembelajaran berikutnya ya, nanti di semester baru ya. Jadi semoga di semester 2 nanti Ananda bisa melakukan perubahan dari hasil evaluasi nilai rapot yang nantinya akan didapatkan. Ya, itu saja mungkin Pak Iman. Baik, terima kasih banyak Bu Reni. Telah memberikan pesannya. Ini lebih kepada tadi ya, akademi ya. Baik, selanjutnya mungkin dari Walas kelas 7A ya. Walas kelas 7A. Siapa nih Walas kelas 7A? Oh iya, saya sendiri ya. Alhamdulillah. Baik, kalau tadi Bu Reni lebih ke akademik, berarti saya lebih kepada religius kali ya. Tentang ibadah aja lah, biar biar macam-macam ya. Pesan saya untuk semuanya, kita selaku hamba Allah ya, ayah bunda, kita gak bakalan sukses untuk mewujudkan cita-cita yang ayah bunda setiap malam panjatkan, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Kalau kita selaku guru, kemudian juga ayah bunda gak kerja sama bareng-bareng. Semuanya bisa sukses kalau kita bareng-bareng. Saya ilustrasikan dulu sebentar. Kalau misalkan ada satu lidi untuk menyapu, apakah akan bisa menyingkirkan sampah-sampah? Cukup sulit. Tapi kalau lidi itu banyak, ya satu ikatan, berapapun besarnya itu sampah, berapapun banyaknya itu sampah, insya Allah akan tersingkirkan. Begitupun juga kalau kita ada sesuatu persoalan yang kita inginkan,
Sendirian doang cukup sulit. Tapi kalau kita bareng-bareng kerja sama, apalagi dengan diiring dengan ikhlas, the best sekali. Pasti bisa insya Allah. Nah, dalam hal ibadah, insya Allah mungkin dari besok ya, nggak ada lagi nih PJJ, berhenti nih PJJ, liburan. Kata anak-anak sih gitu kemarin itu. Yes Pak, jam 7 gak merojaah lagi. Yes Pak, Pak Iman gak ngingetin sholat duha lagi. Yes Pak, gak ada tagihan tilawah lagi. Kata siapa? Itu anak-anak tuh kemarin kelas 7A 7B kalau lagi online Zoom. Nah, tapi saya akan tekankan mungkin selama 3 pekan ke depan di waktu libur ini, saya berharap meskipun selaku wali kelas mungkin tak ngingetin, selaku wali kelas gak pagi-pagi ngezoom murojaah lagi, kita tanamkan dalam hati kita, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon kepada Ayah Bunda, yuk kita sama-sama barengkan untuk mewujudkan cita-cita Ayah Bunda semua menjadi anak yang soleh-soleha, yaitu dengan meskipun libur, belajar menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Classroom dan lain-lain, tetapi untuk murojaah tetap dilakukan. Meskipun walasnya tidak mengingatkan. Kemudian juga apa? Sholat wajibnya. Lah kan Pak Iman sampai saat ini juga nggak ngelihat sholat wajibnya. Iya. Bapak yakin teman-teman punya yang namanya ihsan. Ihsan itu artinya anta'budallah. Ya, semata-mata ketika kita beribadah Allah itu melihat kita. Jadi sholat wajibnya Ayah Bunda, mohon ananda semua ditekankan lagi, dijaga selama liburan ini. Ya, sholat wajibnya, sholat subuhnya dibangunin. Karena kenapa? Bisa jadi hikmah dari corona ini yang mungkin kita jarang memperhatikan sholatnya, yang mungkin kita jarang memperhatikan belajarnya. Inilah hikmah. Jadi 24 jam Bunda melihat sendiri bagaimana tingkah laku anak-anak ayah Bunda semuanya. Itu. Jadi ibadahnya terutama sholat subuhnya. Bangunin. Hore, katanya ada juga yang mengatakan karena gak Zoom jam 6.30 akhirnya saya bisa bobok kembali. Aduh, Masya Allah, orang hebat bobok lagi. Kan gak enak banget. Orang sukses itu, ayo bangun, bangkit ya. Meskipun libur, tapi gunakan aktivitas kita untuk kebaikan. Apakah itu sapu-sapu lah, cuci piring lah, apapun Bunda, silahkan. Saya ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Ayah Bunda menyuruh anandanya. Oke, kemudian apalagi setelah sholat wajib, yaitu sholat sunnah. Ya, setelah sholat wajib, nah ingatkan, umur kamu semakin hari semakin dewasa, apalagi sekolah di SMP ITA Taufik. Pasti guru, apalagi saya juga selagu mapel fikih lagi nih. Waduh, Masya Allah. Apalagi ini anak-anak Bunda, kalau pelajaran mapel fikih itu paling serius. Karena kenapa? Mungkin ada hal-hal yang baru dia ketahui. Jadi fokus banget semuanya. Semangat banget kalau belajar fikih ini. Nah, inilah lagi masa-masa pendewasaan, mohon ditekankan untuk sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnah yang kita lakukan biasanya, sholat duhanya. Sholat duhanya yang biasanya 2, kalau lagi libur tambah dong jadi 4 biar rezekinya makin lancar, makin berkah. Kalau biasanya misalkan sholat duhanya udah bisa 4, ditambah dong jadi sholat malam. Malamnya kelamaan jadi 11 rakaat. Enggak, berapa? 2 rakaat dulu, 4 rakaat dulu dicicil ya. Kemudian apalagi? Ya puasa sunnah. Puasa sunnah kalau ada ya sempetin, kalau enggak juga tidak apa-apa. Itu. Kemudian yang terakhir mungkin saya berharap semuanya kepada ananda semuanya, ayah bunda, mungkin ananda juga yang mendengarkan suara ini, ya, berharap ananda semua untuk bisa senantiasa birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua kita, apalagi dengan kondisi seperti ini. Jangan pelit-pelit ayah bunda untuk menyuruh anaknya, jangan terlalu sayang banget didiamkan di kamarnya saja menggunakan game, jangan. Tapi berikanlah pendidikan, cara-cara terbaik, nasihat-nasihat terbaik, supaya menghasilkan anak-anak yang terbaik pula. Dengan cara apa? Pagi-pagi didik anak-anak supaya tidak tidur, berikan dia tugas, berikan dia aktivitas. Waktu sholat, ya misalkan tadi misalkan yang mendapatkan hadiah, bolehlah ayah bunda memberikan sesuatu kepada mereka supaya lebih semangat lagi. Bagi yang enggak, wah ini kondisinya kan seperti gini. Insya Allah
kita semua saling memahami. Insya Allah karena kondisi seperti gini. Saya yakin banget ya Ayah Bunda, 1 jam Zoom itu kurang lebih 1 giga. Berarti artinya kita menghabiskan harta kita, biaya kita, dan mudah-mudahan ketika harta kita digunakan di jalan Allah, insya Allah Allah balas dengan kebaikan pula. Kata siapa Pak? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Allah, tidak ada kebaikan selain dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan ayah bunda yang meluangkan waktunya, mengeluarkan hartanya untuk menjadikan anak yang soleh dan investasi akhirat terbesar kita, kata Rasulullah, yaitu menjadikan anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bersyukur kepada Allah ketika anak ayah bunda sampai sekarang sholatnya khusyuk, dan setelah sholat yang dia pegang bukan cuma handphone, melainkan yang dia pegang adalah mengangkat tangannya, meminta doa kepada Allah dengan doa yaitu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kami harapkan Bunda, menjadi anak soleh dan solehah. Jadi kalau saya sampaikan pesan saya, selamat berlibur. Setahun nih liburnya kita ya, sampai 2021 ya. Nah, nggak tahu nanti apakah tadi yang disampaikan Ustadz Ihsan atau Bu Yuli, apakah kita masih online, apakah offline. Nanti lihat perkembangan 3 pekan ke depan ya. Tapi yang pasti yang saya tekankan adalah ibadahnya. Mohon dijaga, mohon dimaksimalkan sebaik mungkin meskipun walas tidak mengingatkan. Baik, itu selanjutnya mungkin udah bosen ya dengar suara saya ya. Karena gak merdu kali ya. Bosan nggak Bunda Rafif dengar suara saya? Enggak, Pak. Senyum-senyum terus dari tadi kelihatannya. Ini senyum-senyum paham atau senyum-senyum nggak paham kayaknya? Paham, Pak. Paham. Insya Allah. Senang. Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mungkin kepada Walas kelas 7D nih. Ada Miss Delphi. Hah? Siapa dulu nih? Oh, Ustadz Agung nih. Ustadz Agung kayak di masker terus nih. Padahal jauh-jauhan kita. Tuh Pak, senyum dikit nah biar kelihatan giginya nih. Nah, alhamdulillah. Baik, Ustadz Agung. Silakan. Pesannya apa nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan para teman-teman Walas, para sahabat-sahabat guru dan ayah bunda yang saya hormati, serta Ananda yang saya banggakan. Baik, setelah tadi penyampaian Pak Iman, setelah penyampaian Bu Reni dan Miss Delphi, saya akan menyampaikan sedikit tentang Al-Quran. Ya. Ada satu hadis yang sangat-sangat menjadi motivasi kita sebagai orang tua. Kedengaran suara saya ya? Ya. Dengar, Seperti Pak. yang dikatakan Rasulullah SAW, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya. Anaknya yang menghafal Quran, lalu nanti di akhirat nanti akan diberikan mahkota kepada orang tuanya. Mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberikan 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya diberikan pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Ya, begitu mafhum daripada hadis tersebut. Ya, jadi ayah bunda, kalau kita analogikan tadi dikatakan Pak Iman bahwasanya beliau menganalogikan tentang lidi dengan sapu lidi. Ya. Kalau saya mengatakan bahwasanya kita menghafal itu seperti sebongkah batu. Ya. Sebongkah batu. Sebongkah batu yang batu itu keras. Ya. Dan sifat batu itu keras, lalu ditetesi air yang lembut. Ya. Air itu sangat lembut. Ya. Tapi apabila air itu terus menetes ke batu, ya, maka apa yang terjadi? Batu
itu akan berlubang gitu ya. Batu itu akan berlubang. Begitu juga kita. Kalau kita punya keinginan ya kita anak-anak nanti ya mungkin nanti didorong dengan ayah bundanya untuk terus bisa menghafal ya walaupun seayat dua ayat gitu kan. Walaupun hanya murojaah saja setiap harinya ya, kita punya keinginan yang kuat ya pasti akan bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, begitu ayah bunda. Jadi jangan pernah malas. Saya sampaikan kepada Ananda ya setiap kali Zoom ya kita sama-sama berdoa lewat bacaan Al-Qur'an kita ya kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dalam menghafal, diberikan kemudahan dalam istiqomah untuk terus menghafal. Begitu saja ayah bunda ya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agung ini lebih kepada penekanan tahfiz ya Bunda. Mudah-mudahan istiqomah terus, semangat. Selanjutnya ini nih dari wali kelas 7D. Pesannya apa nih? Waktunya sebentar lagi silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ayah Bunda, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Ananda kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D, khususnya kepada Ananda yang tadi mendapatkan penghargaan di bidang akademik dan juga bidang tahfiz. Ya, barakallahu fikum. Oke, untuk pesan mungkin tadi sangat bermanfaat ya dari Bu Reni, Pak Iman, dan Pak Agung ya. Bu Reni terkait akademik, Pak Iman ibadah, lalu Pak Agung tentang tahfiznya ya Al-Qur'annya selama liburan jangan sampai menjadi lalai gitu ya. Oke, untuk pesan dari saya ini untuk Ananda, karena kan tadi di awal Pak Ihsan bilang ya, kita belum tahu nih kemungkinan nanti semester 2 ini apakah bisa tatap muka atau PJJ online lagi ya, BDR. Nah, masih ada waktu 3 minggu, tadi Pak Ihsan bilang, mudah-mudahan situasi bisa berubah, jika Allah sudah berkehendak ya, mudah-mudahan bisa gitu kita bertatap muka. Tapi seandainya harus online lagi, BDR lagi, PJJ lagi, kita guru-guru berharap ini untuk Ananda tetap semangat ya, tetap semangat khususnya di kehadiran Zoom-nya gitu ya. Karena kan memang PJJ ini, BDR ini kalau tidak melalui Zoom gitu, kita bertemunya lewat apa lagi gitu ya. Jadi guru-guru semua berharap untuk semester depan seandainya PJJ online lagi, kehadiran Zoom ini tolong ditingkatkan lagi. Tetap semangat untuk Ananda kelas 7 semuanya. Kemudian pesan untuk orang tua wali murid kelas 7 ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk orang tua yang selama 6 bulan ini kurang lebih ya sudah membimbing ya, memantau Ananda BDR dari rumah gitu ya. Seandainya memang nanti harus PJJ lagi seperti itu, mudah-mudahan ayah bunda ini sudah lebih strong gitu ya, lebih bersabar, lebih sabar lagi, lebih Pak Iman? Kalau seandainya PJJ lagi gitu kan, lebih siap lagi gitu ya, membimbing kembali Ananda, memantau dari rumah seperti itu. Mungkin itu saja pesan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami semua walas 7A, B, C, D juga mohon maaf seandainya kurang lebih selama 6 bulan ini menjadi walas banyak sekali kekurangan dari kami gitu ya. Sekian Pak Iman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah memberikan pesannya. Jadi intinya kalau dengan izin Allah nanti kita bisa ketemu
Kita alhamdulillah banget dan itu yang kita harapkan. Mungkin sampai saat ini anak-anak belum pernah melihat guru secara langsung. Yang guru mungkin bukan walas ya, guru yang ngajar mungkin. Cuma lihatnya ini juga. Ya seperti itulah Bunda. Kita semuanya paham insya Allah dengan kondisi ini dan terus bersabar dan terus meminta kepada Allah mudah-mudahan segera angkat, bisa ketemu, bisa salaman bareng, bisa senyum bareng, ketawa bareng, belajar bareng, makan bareng, jajan bareng. Wah itu yang ditunggu anak-anak kurang lebih. Itulah Bunda, waktu kita kurang lebih sebentar lagi ya. Jadi acara hari ini yang insya Allah dari mulai pembukaan, alangkah baiknya kita akhiri nanti dengan doa. Ayah Bunda mungkin nanti yang punya masukan, yang punya apapun hal itu yang ingin ditanyakan bisa langsung nanti japri kepada walasnya masing-masing. Insya Allah kalau enggak ini dibalas insya Allah. Kalau misalkan belum dibalas ya harap bersabar karena mungkin tertumpuk-tumpuk kali ya. Jadi kurang lebih demikian insya Allah ya. Jadi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ya. Mudah-mudahan teman semua mendapat nilai terbaik. Harapkan nilai nominalnya saja, bukan cuma nilai poinnya saja, melainkan nilai yang bermanfaat, nilai yang bermanfaat, nilai yang bisa membawa ilmu yang bisa membawa kepada kebaikan. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah rajin kita, itu ilmu. Meskipun nilainya gede tapi gak berkah percuma. Meskipun nilainya standar tapi berkah. Baik, saya minta mungkin Ustaz Agung Cipto Aji untuk memimpin doa pada pertemuan sesi akhir ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ayah bunda ya, yang saya lihat ini di Zoom-nya juga ada yang sedang dalam pekerjaan, dalam aktivitas yang lain. Semoga Allah mudahkan. Ya. Kita sama-sama berdoa. Mohon izin saya memimpin doa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku. Kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, puji syukur kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini Jumat 18 Desember 2020, kami berkumpul dalam rangka penyerahan rapat secara virtual sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepadamu. Ya wasi'al maghfirah, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha luas ampunannya, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami, serta dosa-dosa kedua orang tua kami, serta dosa-dosa kedua orang tua kami, serta dosa guru-guru kami, serta dosa murid-murid kami, serta dosa-dosa orang yang kami sayangi karenamu ya Allah. Ya Allah, di hari ini kami meminta ridha-Mu untuk bisa membimbing siswa-siswi kami menerima ilmu-ilmu yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, guru-guru kami, orang-orang yang solih dan solihah, hafiz dan hafizah, Al-Quran, serta taat dengan orang tua, guru-guru, serta agama dan bangsa. Ya Allah, yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah kami yang sedang sakit, sembuhkanlah keluarga kami yang sedang sakit, sembuhkanlah tetangga kami yang sedang sakit, sembuhkanlah orang-orang terdekat kami yang sedang sakit,
Sembuhkan seluruh orang-orang di Indonesia ini yang sedang sakit. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru yang selalu bahagia, orang tua yang selalu bahagia, serta murid-murid yang selalu bahagia. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan kami mohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkan kami kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kami cintai daripada diri kami sendiri, daripada keluarga kami sendiri, dan daripada air dingin yang ketika itu di padang yang tandus. Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlu fina qada'uk, nas'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaik wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidaina waghfir dhunuba walidaina waghfir dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna minal afati dunya wal akhirah. Allahumma salimna minal afati dunya wal akhirah. Allahumma salimna minal afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Agung yang telah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya tujuan, yang punya cita-cita, Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bunda semuanya, sebelum saya tutup, nanti izin menyampaikan yang pertama, nanti saya akan memberikan link absen ya. Nanti silahkan ayah bunda mengisi absen, itu yang pertama. Yang kedua, mohon bersabar, insya Allah setelah ini kita akan japri satu persatu mengenai nilai hasil rapot melalui PDF ya. Gunakan PDF nanti, jadi mohon bersabar, kalau bagi yang belum mohon bersabar, insya Allah satu persatu akan kita berikan lewat WhatsApp masing-masing, jadi tidak di grup ya, jadi khusus bunda aja yang mengetahuinya. Dan yang terakhir, mohon izin nanti untuk foto bersama dulu ya, sebelum liburan kita foto bersama dulu ya. Baik, saya Iman Nurjaman selaku Walas 7A mengucapkan jazakumullahu ahsanul jazak kepada ayah bunda yang soleh solehah, yang hebatnya sangat luar biasa, istiqomah di depan laptop semua, di depan handphone semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kameranya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya mohon dibuka, yang belum dibuka kita foto bersama dulu. Slide pertama. Ustadz Arwin, mohon dibantu untuk udah siap semua? Slide pertama Ustadz Arwin? Siap? Slide pertama udah terbuka semua? Bunda Zakia Putri, mohon, dan Bunda Faras 7C mungkin. Oh, yang nggak dibuka, iya. Oke, kita akan dipoto dulu bareng. Baik, yang ada aja. 3, 2. Slide pertama. Udah siap semua? Baik, senyum ya Bunda biar semangat dong.
Oke, alhamdulillah. Slide kedua. Ya. Jam 3:30. Iya. Slide keduanya. Oke, udah semuanya kompak. Lihat sini. Widih, ada yang sama Anandanya, boleh silahkan. 3, 2. Oke, alhamdulillah. Yang ketiga. Oke, semuanya udah hadir, terbuka. Sebagian yang bagian bawah belum. Gak apa-apa, langsung aja kita. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda yang telah istiqomah hadir. Saya Iman di Zaman, kemudian dengan walas-walas yang lainnya. Oh, ada lagi nih, satu lagi 4 nih. Masya Allah 100 soalnya nih. Satu lagi ada 4. Oke, terakhir ini banyak tertutupnya nih. Banyak tertutupnya. Boleh kalau kita dibuka. Yang terakhir ini banyak tertutup. Set keempat. Nah, oke, alhamdulillah terbuka. Oke. Udah, nggak apa-apa. Ya. Set. Mungkin ada. Assalamualaikum, Baik. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bunda. Pak, ini Zoom-nya itu untuk keseluruhan 7A sampai 7D kan, Pak ya? Iya, betul. Ya, jadi tidak masing-masing dengan wali kelas kan? Enggak, ini kita semuanya kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Setelah ini wali kelasnya akan memberikan hasil rapot melalui Japri Ayah Bunda. Jadi enggak di grup ya. Setelah ini, setelah selesai, setelah tutup, setelah keluar kita akan Japri satu-satu. Mohon bersabar insya Allah. Ya, maaf Gitu. ya Pak kalau layar belakangnya tidak mengenakan. Gak apa-apa, kita saling paham insya Allah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bunda. Baik, kurang lebih demikian Ayah Bunda. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.